Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melihat guys, pasar tradisional yang benar-benar tradisional yang ada di Indonesia dan Malaysia. Adakah kesamaan? Adakah perbedaan? Langsung saja jom kita simak videonya. Let's go. Belanja ke pasar tradisional deket rumahku. Wah. Asli deh, di sini yang jualan mbah-mbah semua. Baru datang Di mamaku mana ini, guys? buat lihat kelapa. Lihat-lihat Oh, Boyolali, nggak cocok guys. sama harganya. Jadi udah lumayan murah sih, satunya. Nah, ini 10.000. kondisi pasar Tapi kita di masuk dulu mau beli beras beberapa dulu. Di sebelah wilayah di kan Indonesia bagian ya. Orang jualan beras, tanya-tanya ternyata beras mahal banget. Satu pojoknya itu 110.000. Kita coba muter-muter dulu dan akhirnya balik lagi ke mbah ini. Kita deal Tradisional di harga banget. 107.000 untuk satu pojok sekitar 8 kiloan. Di sini masih tradisional banget, bahkan nakernya pun masih pakai beruk. Di sini tuh pasar pagi, jadi kalau udah jam 9 gitu udah nggak ada orang. Lanjut, aku mau beli bubur. Pasti kalian kaget banget kalau satu bungkusnya tuh cuma 2.000 dan dapat nasinya 3 centong. Maksudnya buburnya. Plus ditambahin sama sambelnya tok. Wah, mantep banget ini. Dan hebatnya ibu penjual ini bawa 2 dandang besar dan habis loh. Wah, bener-bener enak ya hidup di desa, serba murah. Tapi ya gitu, UMR sini masih dikit banget. Aku juga beli gorengan gatuan buat sarapan bubur nanti. Pasti kalian kaget, harganya masih 500-an loh. Di sebelahnya ada yang jualan rengginang. Siapa sini yang udah mau 1000-an. Rengginang Boyolali ini enak banget loh. Nah, habis ini jalan-jalan lagi, aku ketemu sama penjual cucur. Ternyata udah tinggal dikit. Padahal aku pengen banget yang warna pink. Ternyata cuma tinggal yang gula Jawa. Yang gula Jawa enak loh itu. 10.000 aja dapat 7. Oke lanjut. Aku juga beli kerupuk dan rambak. Oh ya, BTW di sini tuh pasarannya nggak tiap hari. Jadi bukannya tuh kayak ada pasarannya tersendiri gitu. Lanjut, aku juga beli centil. Ini makanan zaman dulu banget, enak pol, harganya 1000-an. Ini termasuk mahal sih biasanya. Guys, di sini masih ada harga 1000 guys. Di sini ini di Boyolali ya guys ya. Untuk hashtagnya dia tuh di Boyolali, sama-sama Jawa Tengah juga gitu kan. Cuman agak ini guys, agak ke barat dari Solo gitu. Cuman harganya masa 1000 sih? Saya beli di sini gak 1000 guys. Ya udah 3000-an ya. 3000, ada yang jual 2000, ada yang jual 3000 guys ya. Itu 1000 bisa dapat 1 di pintu. pasar ya. Lanjut lagi beli perbumbuan. Aku beli bawang dan tanya harga telur. Ternyata telur mahal banget, 1 kilonya 30.000. Di tempat mahal gila. Berapa nih harga telur? Apa karena mau tahun baru jadi semuanya mahal ya? Karena telur mahal, aku jadinya beli gereh 5.000 aja buat ngelawohi banget ini. Enak itu. Ngelawohi gitu loh. Nah, mumpung pasaran, aku juga mau lanjut untuk sarapan. Lele. Di sini tuh apa coba? Gulai kambing enak banget. Wah, gulai kambing. 25.000. Sesekali nggak apa-apa lah ya, sambil minum teh gula batu. Iya, enak pesanan banget. udah datang. Di sini juga dikasih lalapan sepuasnya. Jadi bisa ambil kubis dan berambang sebanyak-banyaknya. Jangan heran ya, di sini tuh udah biasa banget kalau pagi-pagi sarapannya gulai. Ternyata udah panjang banget. Kalau mau lanjutannya komen aja paduannya. Ya udah deh, ke Mesir naik kuda, dadah. Alright guys, itulah tadi ya guys ya, kita bisa lihat bagaimana pasar tradisional yang ada di Jawa guys ya, yang ada di Indonesia ini, dan masih tradisional banget dan masih diemper-emper seperti itu. Saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian ya kan, apakah di Malaysia masih ada ya kan pasar-pasar seperti ini ya guys ya. Dan ini sangat menarik guys ya, banyak istilahnya pasar-pasar yang sudah diperbaiki, yang sudah bagus gitu banyak. Cuman gitu loh guys ya, masih ada pasar-pasar tradisional di Indonesia yang masih vibe-nya itu ya kayak tahun 90-an gitu loh. Nah, coba kita akan tengok satu video lagi nih guys ya. Salah satu pasar juga. Ini pasar tapi gila banget kalau menurut saya sih guys ya. Banyak mungkin orang yang pengen kesini ya kan. Ini salah satu pasar yang ada di Indonesia juga. Jadi jom kita simak videonya. Selamat datang di Pasar Budaya Pring Sewu Pandaan. Banyak banget
banget jajanan tradisional kayak getuk, dawet, gulali jadul, Mantap. martabak, nasi jagung. Gak hanya itu, mereka juga masaknya masih pakai kayu bakar atau arang. Terus makannya di pinggiran sungai yang bersih kayak gini. Mantap Dan ini. faktanya wisata budaya ini dibangun sama anak-anak KKN loh. Nah, pasar budaya ini ada setiap hari Minggu jam 6 pagi. Letaknya ada di Pelintahan, kalian Google Map aja ketik Pasar Pringsewu Pandaan. Oke, Untuk alat Pandaan ya, pembayarannya guys. pakai koin bambu, tuker di bagian depan. Kuliner di sini sangat terjangkau karena harganya mulai dari 1 koin aja yang setara dengan Rp2.000. Makanya bawa 50.000 aja buat satu orang tuh udah dapat seabrek. Mau pernasian, cemilan, Oke. wedangan, bahkan es-esan tradisional tuh ada semua. Bisa jadi edukasi buat si Mantap, kecil guys. ngenalin kuliner tradisional. Selain kulineran ada juga mainan tradisional dan Wow. cek kesehatan di sini. Terus hari ini tuh ada gunungan yang jadi rebutan sekalian melepas mahasiswa KKN. Cus setiap hari Minggu ya ke Pasar Budaya Pandaan. Mantap guys ya. Saya yakin di Malaysia belum ada kayak gini ya, tapi gak tahu juga sih guys ya. Mungkin ada tapi belum terekspos gitu. Cuman gak tahu juga ya guys ya. Saya mau cari juga kayak belum nemu aja gitu loh guys. Jadi kita akan lihat ya pasar tradisional yang benar-benar tradisional di Indonesia, dan juga kita akan melihat nanti yang ada di Malaysia seperti itu ya guys ya. Belanja ke pasar di tengah hutan. Yang Wih. buka cuma 3 hari sekali doang. Ini beneran di hutan gak sih? Serius? Beneran di hutan ya, Bli? Gila. Ya. Kita masuk ke dalam dulu kali. Coba. Pasar ini dibuka setiap 3 hari sekali sesuai dengan hari pasar di kalender Bali. Katanya hari Oke, pasar itu dipercaya Bali karena ya. memberi keberuntungan buat pedagang. Jadi kalau misalnya kalian kesini, Asli datang aja vibe-nya tiap masih hari. Terus tahun setiap di hari 90-an Selasa, ini. Jumat, Senin, Rabu, nggak tahu. Pokoknya pasar kalian cek di kalender Bali. Saya masih nggak paham sama pasar ini kenapa 3 hari sekali. Giliran ada yang di Kintamani, ada Kayu Ambo, ada Bangli. Orangnya sama, di pasar dimanapun pasti orangnya sama. Mungkin. Tapi nggak ada misis-misis apa-apa kan Pak? Enggak. Nggak ada, aman semua Pak ya? Kita cobain jajanan Bali di sini. Ini beneran khas Kintamani katanya ya? Terus kalau misalnya nggak jualan, kemana dong Bu? Ya, terima kasih Bu ya. Nggak, bayar dulu. Makanan khas Bali, nggak semua Apa tuh? di semua Indonesia. Namanya tuh godoh. Nah ini Godoh. godoh. Nah ini jodoh. Ya, gue sumpah malu gue udah sabut tuh kaksanya semua orangnya kecil banget ya. Nggak terlalu merhatiin gitu, fokus buat belanja dong. Pasar ini bukan sembarang pasar tradisional, tapi ini daerah geopark UNESCO, udah sekelas internasional loh. Meskipun yang Wow. dikenal tuh pasar geopark, ini warga sini bilangnya tuh pasar penelokan. Jadi kalau misalnya tanya kemana pasar penelokan, wilayah Kintamani itu dikenal sama jeruk kintamaninya, sama kopinya. Lanjut Oh, part 2 iya. cobain kopi Kintamani. Orang Wah. takkan percaya tengah-tengah hutan nih sunyi, tenang, cuma bunyi unggas. Oke. Kadang macam masuk dunia lain. Pasar macam juga. alam bunian tapi bukan bunian. Wow. inilah. Oh iya, identik dengan pasar bunian ya kan, kalau kita mau manjat gunung, naik gunung gitu kan. Ada orang bilang kalau rame-rame nanti itu pasar bunian, pasar hantu, pasar jin katanya gitu kan. Tapi tekad Pasar putih. pendekar. Pasar rare dalam hutan, meriah sungguh, penuh warna, penuh orang, penuh Nggak nyangka guys, akhirnya saya dapat video yang ada di Malaysia. Hiu dijual guys. Ini hiu apa paus sih? Nggak tahu saya guys ya. cerita. Sekali Itu masuk, syak berarti. rasa macam dekat dunia lain. Wow. Dekat sini semua ada. Tengoklah Ayamnya. ni anak ayam, comel kan? Angin kampung. Kasihan ayam. Buat rasa Yeah. tenang walau Di sana juga ada mainan ini guys, ya Allah, di sini ada dari dulu ya kan. Sama lah kita tuh kapal kelutuk ya kan. suasana sibuk. Kalau jalan dekat sini, bau dia cukup buat hati tenang. Campur bau Pakis itu ya. dan lauk basah. Nasi kerabu Kelantan memang wajib ada. Oh, Setiap gerai ada mantap. cerita, setiap sudut ada kehidupan. Inilah Segar tempat orang itu. kampung berkumpul. Wah, Piramli. Dekat sini, semangat berniaga diterapkan dari kecil. Itulah budaya orang Kelantan. Oh, Kelantan. Jadi kalau di Indonesia ada di Bali ya kan, ada di beberapa tempat. Di Malaysia ini ada di Kelantan guys. Mantap ya. Pokok-pokok besar jadi bumbung, tanah jadi lantai. Keren. Wah, bungkusnya kayak pasar-pasar zaman dulu kalau di sini Sayur tuh. baru petik dari kebun. Benda rare macam ni memang takkan jumpa dekat tempat lain. Betul. Ada barang kampung, ada hasil tangan orang kampung.
Kalau Mantap. mari Kelantan, singgah dekat pasar ni deh. Pasar Pendeka. Perlu lah guys kita ke sana guys. Buat teman-teman yang belum tahu ya kan, langsung aja ke pasar Kelate nih guys ya. Pasar yang ada di Kelantan ini ya guys ya. Pasar Pendekar namanya ya kan. Dia ada yang tanya. Buka setiap hari ke pagi Jumat saja. Sama kayak macam Indonesia. 3 hari sekali. Ada yang macam apa nama pasar pagi itu pagi je dia buka. Macam tu lah guys ya. Ada juga Masya Allah. Sekarang ni kita berada di Mak Kebun Getah Perlis. Ini pasar juga. Salah satu tarikan pelancong yang paling meriah pada hari Ahad dah. Memang agak panjang juga naik ni. Kalau nak jalan kaki, naik ni dia sebenarnya dibuat di tepi jalan utama tau, kiri dan kanan jalan utama. Ada baju yang baru, ada bandar makanan, ada banyak barang basah. Wah, kalau di sana makanan memang menggiurkan ya. Barang-barang bandar, barang terpakai, barang-barang logam, tembaga. Sini kalau datang memang rasanya sejam 2 jam berlalu Tak begitu cukup. sahaja. Iya. Ini yang daripada jalan utama. Jalan utama kiri kanan ada. Lepas tu kalau nak cari bandar, Wah. ada banyak lagi kedai bandar dekat belakang sana. Sama kayak di Indonesia ya guys ya. Jadi mirip-mirip aja gitu loh guys ya kalau ada pasar. Kalau di sini Minggu pagi biasanya itu ada pasar-pasar seperti ini ya. Yang memang apa namanya ya fokusnya ada makanan, ada baju, semua ada gitu loh guys ya. Oke. Jadi menarik ini ya guys ya. Ternyata di Indonesia dan Malaysia ada juga pasar yang unik gitu loh guys ya. Pasar yang apa namanya ya masih tradisional banget gitu. Dan saya coba cari lagi itu belum ketemu lagi ya guys ya. Coba teman-teman komen ada pasar apa lagi di Malaysia yang unik dan menarik gitu loh guys ya. Kalau di Indonesia kita sudah bisa lihat gitu kan. Nah sedangkan kalau di Malaysia ini untuk video-videonya itu belum banyak gitu loh guys ya, belum ada gitu yang saya temuin gitu loh guys ya. Nah kecuali yang di Kelate tadi, itu yang banyak istilahnya di post macam tuh. Mungkin tak ada lagi ya atau macam mana. Jadi komen aja guys kat bawah ya guys ya. Oke itu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman semua yang suka pasar langsung aja belanja ke pasar tradisional supaya apa? Supaya ya guys ya mendukung perekonomian masyarakat kampung macam tuh. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.